Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini tetap semangat ya untuk mengikuti PJJ pada pagi hari ini ya. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS. Pada materi pokok adalah interaksi sosial ya. Pada buku tema 3 kita juga sudah belajar tentang interaksi sosial, di mana kita sudah mempelajari apa itu interaksi sosial. Sekarang Bapak ulang sekilas ya untuk mengingat kembali ya. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi. Interaksi itu artinya hubungan atau komunikasi, sedangkan sosial adalah manusia. Jadi kalau kita berhubungan dengan manusia itu disebut dengan interaksi sosial. Anak-anakku semuanya, Bapak udah jelaskan juga bahwa manusia di samping sebagai makhluk pribadi, makhluk individu, adalah juga sebagai makhluk sosial. Artinya apa itu? Manusia sebagai makhluk pribadi atau makhluk individu berarti dalam memenuhi kebutuhannya tidak melibatkan orang lain, seperti bernapas, tidur, minum ya. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia harus atau mau tidak mau harus berhubungan atau meminta bantuan atau membutuhkan bantuan dari orang lain. Tanpa bantuan orang lain, anak-anak atau manusia tidak bisa hidup. Walaupun uangnya banyak, tapi kalau tidak berhubungan dengan orang lain, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya. Misalnya, kita butuh sayuran, tentunya kita atau mama kita, orang tua kita pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Nah, pada waktu pergi ke pasar membeli sayuran itulah sudah terjadi interaksi sosial, ya, yaitu manusia berhubungan dengan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak semuanya, interaksi sosial itu bisa juga terjadi antara individu dengan individu, satu orang dengan satu orang. Misalnya, kalian anak-anak berjabat tangan atau ngobrol dengan teman yang satunya lagi, atau Bapak bisa katakan begini ya, si Amir ngobrol dengan si Budi membicarakan tentang sesuatu atau tentang mata pelajaran. Itu artinya hubungan individu dengan individu, artinya hubungan interaksi individu dengan individu ya. Kalau interaksi individu dengan kelompok, misalnya seorang guru menjelaskan mata pelajaran di dalam kelas, itu artinya interaksi sosial individu dengan kelompok. Kemudian juga kalau interaksi sosial itu bisa juga terjadi antara kelompok dengan kelompok. Misalnya kesebelasan sepak bola si A bertanding dengan kesebelasan sepak bola B. Jadi kelompok dengan kelompok berhubungan dan saling bermain bola ya. Jadi kesimpulannya interaksi sosial itu bisa terjadi antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Kemudian anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mencoba mencari contoh atau mencari tahu interaksi sosial itu bisa individu dengan individu, bisa individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, yang pertama membentuk atau menyebabkan interaksi sosial itu membangun sebuah persatuan atau menyebabkan perpecahan. Jadi tugas hari ini anak-anak bisa lihat buku tema 4, buku 5D, halaman 27. Bapak ulang sekali lagi. Jadi tugas pada pagi hari ini, anak-anak bisa buka buku tema 4 atau buku 5D tematik ya, pada halaman 27. Di sana anak-anak mencari contoh, menyebutkan contoh atau menuliskan contoh interaksi sosial yang menyebabkan adanya persatuan. Jadi anak-anak siapkan atau tuliskan 5 contoh hubungan manusia dengan manusia, individu dengan individu boleh, individu dengan kelompok boleh, kelompok dengan kelompok boleh, yang menyebabkan adanya atau membangun persatuan. Yang kedua, cari contoh lagi 5, boleh individu dengan individu,
boleh individu dengan kelompok, boleh kelompok dengan kelompok, yang menyebabkan perpecahan. Jadi jelas ya. Jadi tugasnya pada halaman 27, anak-anak menuliskan 5 contoh interaksi sosial yang menyebabkan persatuan warga, dan 5 contoh yang menyebabkan 5 contoh interaksi sosial yang menyebabkan perpecahan warga ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat untuk belajar ya, dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.